Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, kita jumpa di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen dipersilahkan membacakan berita yang dibutuhkan. Baik, Bu Alfian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah dalam safari ini sempat untuk syuting. Mudah-mudahan Bu Alfian tetap terjaga kesehatan lahir dan batinnya. Amin. Baik, Bu Alfian, ini ada kabar yang lucu tapi ngeselin. Ngeselin tapi lucu. Jadi ini sebetulnya kita mengutip berita dari Instagramnya orang Kristen, Bu Alfian. Jadi kemudian diadaptasi atau diupload kembali oleh teman-teman Trial TV. Jadi akun Kristen itu memposting makam-makam orang Kristen yang rusak, Bung Alfian. Kemudian dia bikin caption, sebanyak 10 makam dengan nisan bercorak salib dirusak oleh orang tak dikenal. Aksi ini mengejutkan warga dan menuai kecaman luas di media sosial. Mari jaga toleransi dan saling menghormati. Nah, Bung Alfian, mungkin di sesi awal dulu deh. Ini kan inti ceritanya, Bung Alfian. Awalnya nuduh pelakunya adalah Islam. Ternyata setelah diselidiki, Bu Alfian, ternyata pelakunya seorang Kristen. Respon awalnya, silakan Bu Alfian. Ini adalah kejadian yang kesekian kali. Tahun 1999 juga terjadi hal yang cukup, ya menurut saya menghebohkan. Ya. Justru karena itu mengakibatkan matinya seorang pendeta. Bertempat tinggal di Sulawesi Tengah. Ketika terlihat sesosok mayat, yang mana dia dalam keadaan sudah terkapar dan mati, maka dengan sontak pihak gereja, pihak Kristen berteriak kemana-mana terjadi pembunuhan seorang pendeta oleh kelompok Muslim yang dituding-tuding sebagai teroris. Yang kedua sekitar tahun 2010-an, ya kurang lebih ya, itu ada peristiwa peledakan bom yang terjadi di sebuah pusat perbelanjaan di Alam Sutra, Tangerang Selatan. Tahun 99, tahun 2010-an, ya. Terjadi situasi itu, hal mana ternyata kedua-duanya dilakukan oleh pihak Kristen. Peledakan bom yang terjadi di Tangerang Selatan itu juga dengan sangat emosional dan sangat sensasional, dengan sangat sinis, dengan sangat tendensius kelompok wartawan-wartawan sekuler. Mereka dengan cepat-cepat menuding bahwa itu gerakan Islam. Yeah. Ternyata ketika pelakunya tertangkap, ternyata seorang aktivis pemuda gereja. Nah, kalau ini ada cerita seperti ini, jadi semakin banyak fakta Allah buktikan sebagaimana firman Allah, yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Artinya, kalau ada peristiwa apa-apa, tetap saja rumusnya praduga tidak bersalah. Kalau belum ada proses pencarian pelaku atau belum ada proses hukum yang ditempuh secara teliti dan sungguh-sungguh, bahwa ya jangan ngambil kesimpulan. Dan ini mungkin pelajaran buat kita, dan ini harus menjadi teguran keras untuk semua pihak. Jangan mentang-mentang Anda ingin memberikan stereotip ya bahwa teroris, dan itu merupakan sebuah tudingan yang tidak berdasar. Ya, Bu Alfian, berarti jangan-jangan selama ini yang sibuk memframing atau membangkitkan Islamofobia bisa diduga agama sebelah, Bu Alfian. Nah, tapi Bu Alfian, memang saya sepakat dengan Bu Alfian, sebetulnya hoax itu tidak bagus ya Bu Alfian untuk siapapun, untuk agama apapun ya Bu Alfian. Karena kan ini akhirnya menjelekkan Kristen juga. Tentu kita tidak ingin lah kuburan siapapun ya jangan dirusak lah, kira-kira kan gitu. Nah, Bu Alfian, kenapa akhirnya saya perlu mengangkat di Bacain Berita kali ini, Bu Alfian? Karena komentar-komentarnya, karena si adminnya ini di caption itu seolah-olah mengarahkan, Bu Alfian, kalau pelakunya itu ya yang intoleran, itu kan ngarahnya udah ke kita tuh, Bu Alfian. Nah, nih contoh komen pada orang Kristen itu, pasti agama sebelah yang imannya setipis tisu, bahkan selalu playing victim untuk mengemis simpatik dunia. Ya begini nih, rasanya tidak mungkin inisiatif sesama warga, biasanya memprovokasi dengan ajaran yang cenderung radikal, biasanya sepaham dengan ISIS. Waduh. Kenapa adanya cuma rukun Islam? Karena Islam tidak mau rukun. Wah, kurang ajar. Nah, kemudian saya bacakan dulu, Bu Alfian.
babi haram, ngerusak makam kelompok minoritas halal, kelakuan sia-sia kaum IQ di bawah 90. Terus ada yang bilang lagi, ada yang komen lagi, Selang Islam. Nah, ya, jadi menurut saya Bung Alfian, berhasil lah mereka memberikan membuat keluar sebenarnya kan yang sering Bung Alfian sampaikan bahwa di hatinya orang kafir itu amat sangat bencinya. Nah, mungkin yang selanjutnya saya bacakan lagi. Pas hidup dilarang bangun rumah ibadah, pas mati dilarang bangun kuburan. Kemudian ada lagi yang komen, artinya ajaran Tuhan Yesus itu luar biasa. Ngerusak batu tidak akan berpengaruh ke iman, kekristenan fokus pada ketaatan Kristus. Mendirikan gereja takut, beribadah takut, sekolah Kristen takut, kuburan Kristen takut, lama-lama takut sama bayangan sendiri. Nah, Bung Alfian, mungkin di sesi tengah ini, bagaimana merespon komentar-komentar yang ya mereka berarti kan sumbu pendeknya Kristen. Sesi tengahnya silakan Bung Alfian. Kalau boleh saya bilang, banyak hal yang sesungguhnya mereka teriakan buruk muka cermin dibelah. Yep. Contoh misalnya, saya terbuka saja. Saya 46 tahun bertinggal di Tangerang. Ada peraturan pemerintah membangun rumah ibadah itu. Ada yang namanya SKB 3 menteri. Antara Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri terkait menyatakan bahwasanya bahwa membangun rumah ibadah itu diperbolehkan apabila ada 90 KK yang berdekatan dengan lokasi rumah ibadah tersebut adalah agama tertentu. Nah, kita begitu tegas memberikan permakluman dibuatnya gereja, kita mempermaklumkan. Tapi fenomena di Lipo, Karawaci, Tangerang, saya ingat saya ada seorang ibu, dia kenal saya bahwa saya ini aktivis masjid. Dia bilang, Ustadz Alfian Tanjung, kami mengalami kesulitan. Kami tinggal di lingkungan Lipo, Karawaci, Tangerang. Kami boleh membangun masjid, tetapi harus ada 500 tanda tangan. Nah, ini kan sangat, yang intoleran itu lo, bukan gua gitu kan. Ini penting buat para pemirsa, dan saya Alfian Tanjung yang dibesarkan di bumi Banten ingin mengatakan bahwa intoleransi itu bisa terjadi pada agama manapun juga. Jangan suka memberikan kesimpulan justru Anda yang intoleran. Bahkan kalau kita dalam skala makro, Bung Kameramen, silakan tanya yang sedang mengambil S2, S3 di Eropa, mengambil kegiatan dinas kerja di berbagai negara di mancanegara. Mereka tidak dapat izin libur lebaran. Mereka tidak ada izin mana. Yang intoleran itu siapa? Ya, itu yang pertama. Yang kedua, radikal. Radikal apa? Boleh kita lihat yang mau membakar masjid, yang mau merubah masjid jadi kandang kambing, jadi kandang kebun binatang. Ya, itu kan dilakukan oleh orang-orang pendeta-pendeta India. Itu mereka radikal. Ya, dan betul Al-Quran, nanti boleh disimak pemirsa, surat Ali Imran ayat 118 sampai 120. Salah satu ayatnya di ayat yang 118, sesungguhnya di hati mereka lebih kejam lagi dari apa yang keluar dari mulut mereka. Begitu tengahannya Bung Kameramen. Ya, Bung Alfian, mungkin untuk akhir sesi kali ini saya coba bacakan dulu ya. Kalau jadi video yang diupload itu ada 6 fakta lah perusakan makam Kristen itu. Yang pertama, ini sih sebenarnya kayak kronologis saja Bung Alfian. Nisan yang dirusak itu kayu dan keramik, kemudian diketahuan tuh dirusaknya saat berbersih makam, polisi dan aparat menyelidiki, lurah sebut ada yang sengaja merusak, kemudian ke viral dan menuai kecaman, akhirnya muncul komentar menghina Islam, yang terakhir ternyata perusakan itu terjadi di tempat lain Bung Alfian. Jadi mungkin di sesi akhir ini apa yang ingin Bung Alfian pesankan ya, mungkin untuk sesama orang Kristen, untuk orang Kristen yang makam-makamnya sedang dirusak ya Bung Alfian, biar nggak buru-buru nuduh umat Islam. Nah, kemudian juga apa pesan Bung Alfian untuk umat Islam ya Bung Alfian? Kadang-kadang ya Bung Alfian, umat Islamnya juga ada yang mudah terhasut Bung Alfian oleh framing-framing orang kafir. Akhirnya dia nyerang agamanya sendiri. Untuk closingnya, silakan Bung Alfian. Ya, yang pertama menurut hemat saya, watak orang kafir itu kan jelas. Innal ladzina kafaru sawaun alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang kafir itu di hati mereka itu sudah permanen, paten permanen. Kamu beritahu atau tidak kamu beritahu, mereka tidak akan pernah beriman. Nah, pesan buat orang-orang kafir, saya ingin mengatakan pada kalian ya orang-orang yang di luar Islam, Anda tidak akan pernah bisa meredupkan Islam. Dulu Belanda aja ratusan tahun dengan misi diantara untuk menghabisi Islam dengan merubah jadi murtad. Tambah dikencengin, tambah banyak, dan ketika awal kemerdekaan kita masih 95% lebih bahkan. Iya. Jadi artinya buat orang kafir udah lo
ayo dah kalau mau bicara keilmuan. Nanti insya Allah bulan Juni ini akan datang Pak Zakir Naik. Ayo silakan pendeta-pendeta yang paling canggih, ya. Tokoh-tokoh Anda yang paling hebat. Ayo kumpulin semua. Mau berapa ribu berjejer sana, lakukan pembicaraan-pembicaraan keilmuan. Yang kedua buat kaum muslimin, Anda ini kalau muslim, percayalah bahwa Anda kalau ngaku Islam jangan sampai jadi orang Islam kalkulatif, bakul nasi, orang Islam tapi minder dengan agamanya sendiri. Betul. Anda tahu bahwa di negara-negara Eropa, negara-negara yang maju dengan keilmuan yang high-tech, itu ratusan ribu, bahkan jutaan orang masuk Islam. Kita tahu gereja-gereja besar banyak dibeli oleh kaum imigran muslim. Bahkan di Spanyol pun ikatan pengurus perwakilan Muhammadiyah internasional di Spanyol, mereka membeli gereja dan dialihfungsikan menjadi masjid. Jadi buat kaum muslimin, kita harus ingat bahwa kita ini harus berani mengatakan isyhadu bi anal muslimun. Aku ini orang Islam. Orang Islam itu orang yang menjadikan Islam sebagai keyakinannya, sebagai pikirannya, sebagai amalannya, sebagai pembelaan dan sebagai penyiaran serta jihadnya untuk menegakkan kalimatullah al-Islam yang menjadi kebanggaan untuk siapapun. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.